Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbarunya Realme, dan ini adalah Realme C30 guys, yang bisa dibilang ini adalah smartphone 1 jutaannya Realme yang paling solid yang pernah saya pegang. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran sama detail HP-nya kayak gimana, video reviewnya udah tayang sekitar seminggu yang lalu, jadi buat kalian yang pengen nonton, kalian bisa klik aja link videonya seperti biasa yang bakal muncul di atas kanan layar kalian saat ini. Oke, ngomong-ngomong guys, karena ini adalah smartphone yang bisa dibilang udah hampir sekitar 2 mingguan saya pegang ya guys. Ya, saya belum share juga ke kalian bagaimana cara setting HP ini supaya bisa lebih nyaman lagi ketika kalian gunain. Karena ya bisa dibilang memang walaupun ada kekurangan ya guys, yaitu ini adalah varian RAM 2/32 GB, tapi untuk chipsetnya sendiri ini tuh terbilang chipset yang cukup ngebut guys, yaitu UniSoC T612, yang kalau kita sandingkan itu yang misalkan yang familiar sama orang-orang itu adalah sebanding sama Helio, MediaTek Helio G85 atau G80 gitu ya guys ya, yang mana itu terbilang relatif ngebut juga untuk dipakai di smartphone dengan harga yang terjangkau kayak gini. Nah, tapi sekarang itu saya bukan mau bahas soal spesifikasinya guys, karena udah saya bahas di video reviewnya. Tapi di video kali ini sesuai judul, saya mau coba share ke kalian sedikitnya ada 9 settingan yang mungkin bisa berguna untuk membantu kalian lebih mudah lagi beradaptasi dengan tampilan UI dari Realme C30-nya ini. Karena yang kebetulan untuk di Realme C30 ini dia menggunakan Android-nya itu versi yang Go Edition-nya, dan kemudian sebentar saya coba kasih lihat dulu ke kalian. Untuk versi Android-nya juga ini sayangnya memang belum yang paling baru ya guys, alias masih di Android versi 11-nya. Nah, jadi biar kalian lebih mudah dan lebih nyaman lagi ketika pakai, ini bakal saya coba bantu share ke kalian bagaimana cara settingnya. Kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama ya guys. Seperti biasa kita setting terlebih dahulu di bagian keyboardnya. Oke, untuk yang pertama, untuk cara setting keyboardnya supaya bisa lebih nyaman ketika kita pakai, yaitu pertama kalian cari dulu ya kolom pencarian seperti ini guys, yang mana kalian bisa perhatikan ya, untuk keyboard defaultnya atau settingan defaultnya itu dia untuk gestur inputnya masih aktif seperti ini ya guys ya, dimana kalau misalkan kalian pengen balas pesan WhatsApp atau pesan SMS gitu yang dengan balasan cepat, biasanya itu nggak sengaja kegeser gini guys ya, jadinya kalian bisa aja typo dan memasukkan kalimat yang nggak pingin kalian masukin. Nah, caranya supaya ini nggak ngeganggu kalian ketika kalian ngetik, ini kalian bisa matikan dengan cara berikut ini guys. Kalian tap di bagian sini ya guys, panah ini ya, ada anak panah di sini di pojok kiri, kalian tap seperti ini. Lalu kalian lihat di sini ada gambar settingan atau pengaturan, kalian tap di bagian sini. Yang pertama, kalian masuk ke menu preferensi ini guys, dan kalian pilih yang baris angkanya seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya tekan lama untuk simbolnya seperti ini guys ya, kalian nyalakan untuk yang bagian warna abu-abu tadi sampai berwarna biru. Kemudian kalian back seperti ini guys, dan kalian masuk ke bagian koreksi teksnya. Setelah kalian masuk ke dalam sini, kalian scroll ke bawah, di bagian sini koreksi otomatisnya kalian matiin aja, supaya misalkan kalian menggunakan huruf-huruf singkat, maksud saya kalimat-kalimat singkat, dia nggak bakal ngebenerin yang mungkin artinya bakal jadi beda ya guys sama yang kalian maksud nantinya. Dan setelah kalian matikan, kalian kembali lagi ke menu yang sebelumnya, dan sekarang kalian masuk ke dalam menu ketik geser ini, kalian tap di bagian sini dan kalian matiin aja semuanya ya guys ya, supaya nanti untuk gestur inputnya tadi itu nggak aktif lagi. Dan sekarang untuk tampilan keyboardnya udah menjadi lebih bagus lagi, dan menurut saya lebih nyaman ketika kalian mau pakai, dimana untuk tampilan baris angkanya sudah muncul di bagian atas sini, dan untuk simbol-simbolnya sekarang kalian nggak perlu lagi masuk ke menu yang ini ya guys ya. Jadi kalian tinggal Jadi kalian tinggal tap and hold aja seperti ini untuk memasukkan atau menginput simbol-simbol yang kalian butuhkan. Tapi kalau memang nggak ada di bagian keyboard ini, kalian memang harus masuk ke dalam menu simbolnya ini ya guys ya. Dan yang terpenting untuk ketik atau input gesernya ini udah nggak aktif ya kayak tadi ya guys ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan keyboard yang menurut saya jauh lebih nyaman untuk dipakai ketika kalian menggunakan dengan satu tangan aja.
Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita setting gestur untuk menyalakan layarnya dari Realme C30 ini. Dimana kalau misalkan kalian lagi taruh HP-nya di atas meja dan ketika kalian coba angkat seperti ini buat ngintip notifikasi, dia layarnya otomatis nyala tanpa kalian sentuh tombol powernya ya guys. Atau mungkin kalian yang ingin menyalakan smartphone-nya ini ya, tampilan layarnya dengan cara tap 2 kali di bagian sini, ini juga bisa ya guys. Jadi kalian nggak perlu lagi tekan-tekan tombol powernya, jadi supaya meminimalisir penggunaan tombol fisik dari tombol powernya ini supaya bisa lebih awet lagi ya guys, jadi nggak cepet rusak. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah ya guys. Kalian pergi ke menu pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih menu yang kontrol pintar di bagian sini ya guys. Kalian tap di bagian sini dan kalian pilih keduanya ya guys ya, yaitu yang smart wake kalian nyalakan sampai biru, dan untuk angkat untuk memeriksa ponsel ini kalian nyalakan juga. Dan sekarang ketika kalian letakkan smartphone-nya di atas meja seperti ini dan kalian angkat, dia bakal nyala ya guys untuk mengintip notifikasi yang masuk. Atau mungkin ketika kalian dalam kondisi mati seperti ini layarnya dan kalian tap 2 kali ketika seperti ini, dia bakal nyala ya guys. Kalau yang tadi kan kita tap 2 kali nggak nyala. Jadi itu adalah cara untuk mengaktifkan gestur pintar buat mengaktifkan layar smartphone Realme C30-nya ini guys. Oke, kalau gitu next kita ke settingan yang ketiga guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan notifikasi yang mengganggu nih guys di smartphone ini. Yang mana kalau kalian lihat di sini itu untuk browser atau peramban bawaannya selalu menampilkan rekomendasi berita yang mungkin kita nggak butuhin guys ya. Dan ini menurut saya ini kayak spam ya jatuhnya guys, karena banyak banget yang tampil di notifikasi barnya ini. Dan cara mematikan atau menonaktifkannya ini terbilang sangat mudah ya guys. Kalian bisa melakukannya seperti ini ya, kalian bisa geser seperti ini sampai ada menu pengaturan ya, atau kalian bisa tap and hold, kemudian kalian lihat di bagian sini ada yang pilihan untuk nonaktifkan notifikasi. Jadi kalian tinggal atur aja mau pilih dengan cara yang mana, tapi jangan sampai untuk yang senyap ini ya guys, karena yang senyap ini dia bakal tetap masuk ke dalam notifikasi bar cuman tanpa ada suara ataupun tanda apapun guys. Jadi kalian pastiin kalian pilih yang nonaktifkan notifikasi ini ya guys, dan kalian tinggal nyalakan matikan aja semuanya ya seperti ini, dan kalian pilih yang terapkan. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya notifikasi masuk dari si perambannya tadi atau aplikasi yang kalian pilih nantinya yang menurut kalian itu spam dan mengganggu ke seharian kalian gitu. Ya, sekarang kita lanjut guys ke settingan yang keempat, yaitu bagaimana caranya kita nyembunyiin untuk tampilan garis kata sandi pola ya yang kita setting sebelumnya. Di sini kalau kalian masukin atau kita mau unlock ya smartphone ini kan, misalkan kalian nggak mau pakai face unlocknya, kita pasti butuhin yang namanya garis polanya ini. Nah, ketika kita geser-geser seperti ini kan garisnya muncul ya guys. Nah, misalkan kalian ingin lebih privacy lagi supaya nggak keintip teman kalian atau anak kalian atau adik kalian, ini bisa kalian sembunyiin garisnya ya guys ya. Nah, kalian perhatikan ini garisnya masih ada ya guys. Sekarang saya mau coba bantu kalian untuk mematikannya. Caranya terbilang sangat mudah guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian tap di menu keamanannya. Kalian tap di bagian sini dan kemudian kalian pilih ya di bagian sini, kalian cari yang tulisan kunci layar ini guys. Kalian bisa lihat ya, di sini ada yang tulisan pola. Kalian tap di bagian gearnya sini guys. Kalian tap di sini dan kalian lihat di sini ada perlihatkan pola. Kalian matikan aja. Dan sekarang ketika kalian inputkan atau unlock smartphone-nya dengan kata sandi pola, dia garisnya udah nggak muncul kayak tadi ya guys nih. Buat jadi pembeda seperti ini, kalau misalkan aktif ya dia garisnya masih ada. Dan kalau kita matikan dia garisnya menghilang kayak gini guys. Nah, jadi ini lebih aman lagi supaya kalian gak diintip ya buat nge-unlock smartphone kalian ini. Ya, sekarang kita lanjut ya guys ke settingan yang kelima, yaitu bagaimana caranya kita menyempurnakan tampilan video yang kita putar di aplikasi YouTube atau mungkin di aplikasi yang memang sudah support di fitur ini guys. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah ya guys. Kalian tinggal pergi aja ke menu pengaturan lagi kayak tadi, lalu kalian scroll ke bawah ya. Kalian cari yang namanya tampilan di sini, kalian tap di bagian sini guys. Kalian scroll lagi ke bawah dan kalian lihat di sini ada yang namanya penyempurnaan tampilan video. Kalian tap di bagian sini seperti ini guys. Dan kalian lihat di sini ada beberapa aplikasi yang secara default dia mendukung ya supaya tampilannya lebih gonjreng lagi. Dan kalian lihat ya di sini warnanya sebelumnya seperti ini, dan ketika kita aktifkan
dia bakal lebih terang dan warnanya itu jadi lebih hidup lagi. Dan ini bisa berfungsi di 4 aplikasi yang sudah kalian bisa lihat di sini ya. Ada aplikasi YouTube, Google Meet, Files by Google, dan juga di galeri kalian. Jadi nanti tampilannya mungkin bisa lebih menarik dan lebih enak lagi buat dinikmatin guys. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan layar Realme C30 ini ketika kita mendapati ada notifikasi yang masuk. Karena misalkan kalian lagi dalam kondisi layar mati seperti ini, kalau misalkan kalian belum aktifin ini fungsinya, dia bakal tetap gelap kayak gini ya guys, yang mana misalkan dalam mode silent, bahkan kalian nggak geterin smartphone-nya, kalian nggak bakal tahu kalau misalkan ternyata ada notifikasi yang masuk di HP kalian ini. Nah, jadi gunanya ini adalah ketika membuat kalian jadi lebih aware lagi kalau misalkan ada notifikasi yang masuk. Yang mana cara untuk mengaktifkannya ini terbilang sangat mudah ya guys. Pertama, kalian pergi ke menu setting lagi seperti ini dan kalian scroll ke bawah, kalian pilih yang namanya settingan tampilan di sini guys, dan kalian scroll lagi paling bawah, di mana bagian bawah sini ada yang namanya layar kunci, kalian tap di sini dan kalian scroll lagi ke bawah, dan di sini ada yang namanya aktifkan layar untuk notifikasi dan kalian tap aja di bagian sini. Jadi setelah ini ketika apapun ada notifikasi yang masuk, terutama misalkan ada notifikasi besar, dia bakal menyalakan tampilan layarnya guys ya, jadi seperti ini. Jadi kalian bisa lebih aware lagi atau alias lebih cepat tahu kalau ternyata misalkan HP kalian ini mendapati ada notifikasi yang masuk gitu. Ya, kalau gitu kita lanjut ke settingan yang ketujuh guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan nada tombol seperti ini dan nada tombol back yang kayak gini guys. Nah, karena menurut saya cukup mengganggu ya, apalagi misalkan kalian di kondisi ruangan yang cukup hening. Nah, ini caranya untuk mematikannya terbilang sangat mudah guys, yaitu pertama kalian pergi ke menu setting atau pengaturan lagi, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian tap di bagian menu suara. Kalian tap di sini dan kalian scroll ke bawah guys. Di sini ada beberapa fungsi yang bisa kalian matikan sesuai kebutuhan kalian pastinya. Nah, karena di sini saya untuk mematikan fungsi daripada nada tombol dan juga tombol sentuhan tadi, ini kalian matikan aja yang di bagian sini dan untuk suara sentuhan di sini. Maka sekarang ketika kalian tap misalkan menu back seperti ini, dia udah nggak ada suaranya lagi ya guys, nggak kayak tadi. Dan ketika kalian ingin memasukkan nomor panggilan, di sini udah nggak ada suara nada panggilan lagi ya guys, maksudnya nada tombolnya. Jadi cukup silent ya, misalkan kalian ingin pakai di dalam kondisi situasi yang cukup hening gitu. Ya, lanjut ke settingan yang ke-8 guys, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan persentase baterai di Realme C30 nya ini. Karena secara defaultnya dia persentase baterainya belum muncul ya guys, jadi kalian harus aktifin dulu. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah juga guys. Pastikan pertama kalian pergi ke menu setting lagi atau pengaturan, kalian lalu scroll ke bawah dan kalian pilih yang menu baterai seperti ini. Kalian tap dan kalian lihat di bagian sini ada yang namanya persentase baterai, yang mana secara default dia memang belum aktif. Kalian tinggal tap di bagian sini dan sekarang persentase baterainya pastinya sudah muncul di bagian layar bar atas ini ya guys ya. Nah, kalau tadi belum ada, sekarang sudah muncul persentasenya, yang mana di sini kebacanya tersisa 98%. Jadi kalian bisa mengontrol ya smartphone kalian kapan bisa dicas, kapan nggak perlu dicas kayak gitu guys. Jadi bisa lebih cepat lagi taunya. Nah, lanjut ke settingan yang terakhir atau yang ke-9 guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan virtual navigasi ya guys di bagian bawah smartphone ini untuk dirubah menjadi tampilan navigasi gestur yang biasanya mungkin swipe dari kanan ke kiri untuk tombol back dan juga swipe dari bawah ke tengah seperti ini untuk masuk ke layar home screen-nya. Nah, ini caranya terbilang sangat mudah ya guys. Kalian tinggal pergi menu setting atau pengaturan lagi seperti ini, lalu kalian scroll ke paling bawah dan kalian tap di bagian menu sistem ini guys. Kalian tap di bagian sini, lalu kalian tap di bagian gestur seperti ini, lalu kalian pilih yang navigasi sistem ini guys. Dan sekarang kalian tinggal pilih aja untuk yang di bagian navigasi gesturnya, yang mana sekarang akan hilang untuk navigasi virtual yang di bawah tadi. Jadi buat kalian ingin kembali ke tampilan yang sebelumnya, kalian bisa swipe dari kanan ke tengah seperti ini, atau dari kiri ke tengah seperti ini. Atau misalkan kalian mau langsung lompat ke tampilan layar home screen, kalian tinggal swipe dari bawah ke tengah seperti ini. Atau misalkan kalian ingin menampilkan layar smartphone kalian yang mungkin udah buka beberapa item, kalian tinggal tap and hold ke tengah seperti ini untuk menampilkan beberapa aplikasi yang mungkin sebelumnya udah kalian buka. Jadi ini adalah cara untuk merubah tampilan navigasi sistem dari Realme C30 nya ini guys.
Nah, jadi guys, itulah tadi video 9 setting yang bisa saya share ke kalian soal smartphone Realme C30-nya ini. Ya, semoga aja lewat video ini bisa membantu kalian yang mungkin baru aja beli HP-nya, atau buat kalian yang lagi-lagi baru beralih dari brand lain ke brand Realme yang satu ini. Tapi misalnya di video ini masih ada beberapa di antara kalian yang belum mengerti dan kalian ingin menanyakan ya, kalian jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah pastinya. So, kalau gitu seperti biasa sebelum saya tutup videonya guys, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya guys. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.